Nah guys, motor ini mengalami berebet ya. Saat mesin sudah panas berebet, tapi kalau mesin sudah dingin lancar normal, nggak ada kendala. Ini Vario Tekno yang karbu, yang masih karburator. Nah, nanti juga bakal mati. Nah, langsung saja pertama-tama kita lepaskan untuk di bagian soket spool dan juga soket pulser. Kita cek untuk pengisiannya terlebih dahulu. Dari spool itu ada apinya. Kita cek untuk jalur pulser pun sama pulser, maaf, ada. Cuman ini udah ribet ya. Ribetnya udah saya otak-atik tapi tetap penyakitnya belum ketemu. Langsung kita cek di bagian kiprok untuk kabel-kabelnya, takutnya ada yang putus. Kita cek untuk kabel pengisian yang dari spool aman, ada. Kemudian strum aki ada. Semuanya ada normal. Untuk pengapian tidak ada yang bermasalah ataupun kabelnya tidak ada yang putus. Kita cek untuk kiproknya apakah ini masih bagus atau tidak. Nah, kita menggunakan tes pendese ya, pakai lampu richting ataupun fitting. Nah, dan di sini pun untuk kiproknya aman, tidak ada yang rusak ataupun error, masih bagus, masih aman-aman saja. Nah, saya sudah pusing nih. Kemudian kita cek bagian CDI. Kita ganti, bukan ganti, kita coba yang pakai baru, yang ori. Sini pun sama, belum ketemu untuk penyakitnya, dan si motor pun masih ada berebet ketika mesin sudah lumayan sedikit panas gitu. Kalau diajak jalan ini baru beberapa meter udah berebet langsung mati lagi. Nah, didiamin berapa menit, kalau nggak salah 1 menitan lah, baru hidup lagi, normal lagi, terus gitu lagi, berebet lagi. Udah pusing ini saya. Cuman saya di sini curiganya di bagian pulser, karena ini motornya habis bekas turun mesin. Bukan kita cek lagi untuk jalur pulsernya untuk memastikan apakah ada arusnya atau tidak. Saya cek ketika mesin sudah panas dan posisi sudah berebet, dan ternyata tidak ada keluar arus untuk di bagian pulsernya. Nah, saya sudah yakin, saya sudah pasti ini yang bermasalah di bagian kabel pulser ataupun pulsernya yang sudah rusak. Kita pasangkan lagi untuk CDI lamanya karena ini masih bagus. Jadi nggak langsung saya ponis ganti ininya, ganti itunya, supaya si konsumen tidak bobol uang. Selagi masih ada di saya coba dulu. Nggak langsung saya ganti spare partnya. Kita cek dulu untuk oli. Takutnya saat di blayer olinya udah kering, nanti mengalami ceket atau mati total untuk di bagian mesinnya. Saya antisipasi terlebih dahulu, takutnya tidak ada oli, dan ternyata oli pun masih ada banyak, lumayan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk membuka di bagian area pulser ataupun jalur spool. Kita lepaskan pertama-tama, turunkan dulu untuk air radiatornya menggunakan kunci L bintang.
Kemudian untuk radiator kita lepaskan ada 4 buah baut 10 menggunakan kunci 10T kita lepaskan. Nah, kita lepaskan ya untuk baut-bautnya. Kemudian kita untuk selang-selangnya lepaskan, kipas magnet kita lepaskan menggunakan kunci 10T. Untuk baut kipas jangan terlalu kepanjangan ya, nantinya bisa ngebabat di bagian area sepul ataupun lilitan sepulnya. Harus yang pendek sepuluhnya, jangan sampai tertukar apabila nanti saat pemasangannya. Kemudian kita lepaskan untuk koper radiator menggunakan kunci 10T. Nah, di sini untuk di bagian sealnya ataupun o-ring karet yang tutup crankcase itu udah bocor, mengalami kebocoran, oli pun rembes, lambere, ucrat acret. Nah, kita langsung buka saja biar tahu. Nah, di situ untuk kabel pulsernya ternyata leeh. Mungkin salah pemasangan atau gimana, yang jelas ini ngeground untuk di bagian kabel pulsernya. Noh, kan leeh itunya meleleh. Ada bekas apa namanya kabel yang sudah meleleh. Kita lepaskan baut 8 kunci 8 gunakan kunci 8T. Kita lepaskan untuk baut magnet menggunakan kunci 17 shock. Kemudian kita menggunakan tracker bebas untuk trackernya, yang penting kombinasi, mau tracker nomor 2 nomor 4 boleh, yang penting kombinasi. Nah, kita kencangkan berlawanan arah jarum jam sampai kencang. Apabila kurang kencang menggunakan kunci Inggris ataupun linggis, nggak apa-apa, pakai linggis juga bisa lah, yang penting harus hati-hati saat pembukaannya. Nah, kemudian kita lepaskan menggunakan kunci shock 22 putar. Nah, udah terlepas dari sepulnya, dari krek asnya, bukan dari sepul, dari krek asnya. Tuh kan, ternyata ngelupas untuk kabelnya sehingga pulsernya ngeground, kena ke bagian crankcase mesin. Dan ketika mesin saat dingin itu normal-normal saja, untuk motornya tidak ada masalah. Tapi ketika mesin sudah panas, berebed, langsung mati dan susah hidup. Harus didiamin dulu beberapa menit ataupun beberapa saat baru bisa hidup lagi, normal kembali. Dipakai jarak beberapa meter mati lagi. Nah, ini dia penyebab masalahnya ya, dari faktor pulser. Kadang kena, kadang enggak. Jadi untuk arusnya, untuk arus jalur pulsernya kadang ada arus, kadang tidak. Nah, kan meleleh. Langsung saya solasi, tuh ngelupas ya. Kita rakit dan kita bersihkan terlebih dahulu untuk bagian crankcase-nya karena banyak oli, kotoran. Nah, sudah semuanya sudah dicuci bersih, kemudian kita lakban ataupun solasi. Dan untuk di bagian pulsernya sedikit saya kasih plastik steel ya, sedikit, nggak banyak-banyak, yang penting tidak ada kebocoran lagi. Nah, kalau sudah begini sudah mantap, sudah aman. Langsung kita rakit ulang, mudah-mudahan motor ini sembuh dan tidak ada kendala lagi untuk di bagian pulser ataupun sepul. Karena ini sepulnya masih baru, katanya baru beberapa bulan yang lalu sudah diganti, dan ini pun udah kejadian lagi, udah rusak lagi di bagian jalur kabel pulsernya. Mungkin dari pemasangan priketnya nggak benar, kurang nggak benar, tapi kurang pas
Nah, kita pasangkan untuk spool dan juga magnetnya, kita rakit kembali, kencangkan menggunakan kunci 17 sok. Untuk selang-selangnya kita pasangkan, dan untuk klemannya jangan sampai harus seperti semula lagi untuk klemannya. Untuk cincinnya jangan bergeser, nantinya suka ada rembes di bagian air radiator. Harus sama harus sesuai domisili yang bawaannya gitu. Kan suka ada tapak bekas kleman, nah harus disesuaikan lagi. Kemudian kita soket-soketnya pasangin, soket spool, soket pulser. Pokoknya CDI, kuil, spool, kiprok itu aman, aki pun aman, nggak ada masalah, nggak ada yang trouble di bagian itu. Cuman ini trouble-nya di bagian pulsernya saja. Kita kencangkan kembali untuk baut 10-nya, pasangkan semuanya. Nah, pokoknya udah mantap. Mudah-mudahan ini nggak ada kendala lagi. Untuk si konsumennya ini udah beberapa bengkel, kalau nggak salah udah 5 bengkel, tapi tetap belum ada perubahannya. Karbu sudah dibersihkan, sudah dicuci, tapi tetap tidak ada perubahan sama sekali. Nah, terakhir di saya itu semuanya sudah diganti, spare partnya udah dicoba gitu, tapi tetap nggak ada perubahannya sama sekali. Cuman yang bagian spool tidak melakukan perbongkaran untuk bengkel yang sebelumnya gitu. Kemudian kita masukkan lagi untuk air radiator yang bekasnya, karena masih bagus, belum kotor, udah mantap. Kita isi aja lah dari atas gitu, harusnya sih dari bawah nggak apa-apa lah, sama-sama aja, yang penting terisi air radiator. Nah, kemudian kita tes, hidupkan ya, kita nyalakan. Untuk motornya udah aman lah, insya Allah nggak bakalan ada kendala lagi. Sudah saya ajak jalan keliling kota sambil beli kupat tahu. Pokoknya sudah aman, untuk motornya tidak ada kendala lagi. Dan untuk soal ganti itu urusan belakangan. Yang penting untuk mengoreksi penyakitnya sudah ketemu dan sudah jelas. Untuk permasalahannya tinggal konfirmasi saja ke yang punya motor, apakah ini mau diganti atau diakali. Nah, kalau misalkan suruh ganti ya ganti, kalau misalkan diakali saja untuk semampunya gitu dan sebisanya. Mungkin segitu saja videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke teman-teman kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam kuku hitam, mantap men.